Selamat pagi, selamat bergabung bersama Heavenly Light Ministry dalam Renungan Pagi hari ini. Renungan Pagi 2 Agustus 2026 dengan judul Mengenal Charles M. Kenny. Ayat inti kita pada pagi ini terdapat dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Keterangan: Charles M. Kenny menjadi orang berkulit gelap pertama yang diurapi menjadi pendeta gereja Masehi Advent hari ke-7. Ia lahir sebagai budak di Virginia pada tahun 1855. Setelah perang saudara, sebagai anak laki-laki berusia 10 atau 11 tahun, ia pindah ke barat bersama sekelompok orang yang pernah menjadi budak, berharap menemukan peluang yang lebih baik di wilayah yang baru dibuka. Dan itulah yang dilakukan Kenny. Titik balik dalam hidupnya terjadi pada tahun 1878, ketika ia menghadiri serangkaian pertemuan penginjilan yang diselenggarakan oleh J.N. Lowborough di Reno, Nevada. Pada akhir pertemuan tersebut, Kenny, yang mungkin satu-satunya orang berkulit gelap, menjadi salah satu dari 7 anggota pendiri jemaat baru di Reno. Sementara seri penginjilan Lowborough masih berlangsung, Ellen White mengunjungi Reno, dan pada tanggal 30 Juli ia berkhotbah di hadapan 400 orang mengenai kata-kata Yohanes. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ayat itu dan khotbah yang menjelaskan maknanya memberi Kenny yang mendengarkan khotbah itu suatu keyakinan dan keberanian yang memungkinkannya untuk terus maju dalam hidupnya. Kehidupannya sebagai budak dan pengembara tidaklah pasti, tetapi dalam Adventisme, ia menemukan keluarga yang mendukungnya. Jemaat Reno yang merasakan pengabdiannya memilih Kenny menjadi pegawai gereja pertama mereka. Kemudian hal-hal yang lebih baik pun menyusul. Conference California menawarkannya posisi sekretaris untuk lembaga misionaris dan Traktat Nevada. Setelah ia berhasil di posisi itu, pada tahun 1883, Conference California mengadakan perjanjian dengan jemaat Reno untuk mensponsori Kenny, pelajar di sekolah tinggi Healdsburg yang baru didirikan. Di akhir masa studinya, selama 2 tahun, pimpinan gereja mengirimnya ke Topeka, Kansas, pada tahun 1885 untuk mulai bekerja di antara populasi kulit gelap yang terus bertambah di kota itu. Pada tahun 1889, General Conference menugaskannya ke Louisville, Kentucky, dan menahbiskannya ke dalam pelayanan pada tahun yang sama. Selama lebih dari 2 dekade, Kenny bekerja keras di seluruh wilayah selatan bagian atas, mengorganisasikan gereja-gereja orang-orang berkulit gelap, dan menjadi juru bicara Advent pertama yang menyuarakan aspirasi orang berkulit gelap. Seperti banyak dalam hal Adventisme, tahun 1890-an menjadi saksi pekerjaan orang berkulit gelap yang mengambil langkah maju yang besar melalui kecerdikan Edson White dan pendirian sekolah di Oakwood. Tuhan, kami terkesan dengan apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan Charles M. Kenny. Gunakanlah hidup kami hari ini dan sanggupkan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin.